apa yang menjadi visi misi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami, dan mampukan kami untuk mengenapinya Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami yang ada di tempat ini, yang kuasai diri kami, dan maksudnya mengarahkan hati pikiran kami untuk tertuju hanya pada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, selamat siang. Shalom. Oke, masih semangat. Nah, hari ini kita mau berbicara sedikit lebih banyak tentang Faceless Generation. Tadi Bapak Ibu dan Saudara sudah melihat satu cuplikan video mengenai Faceless Generation. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu. Dan sepertinya tadi kita mendapatkan banyak hal dari video yang tadi kita sudah tayangkan bersama-sama. Namun sebelum itu, saya minta untuk Bapak Ibu dan Saudara bisa tengok kanan kirinya, cari satu pasangan, nggak usah berpindah tempat duduk, cari pasangan di kanan atau kirinya, cari pasangan dulu, silahkan. Kanan kirinya silahkan. Yang udah ketemu pasangan bersyukur, yang belum ketemu sama pasangan cari sebelahnya. Terserah samping kanan kirinya. Ya, sudah terlihat pasangannya. Nah, kalau memang sudah terlihat, kalau memang sudah terlihat pasangannya, ada yang masih belum dapat pasangan? Oh mas, aku pakai mas. Ya, silakan. Dicari pasangannya, kemudian saya minta ditatap wajah pasangannya, saling menatap wajah pasangannya, lalu saling menatap wajah pasangannya selama 5 detik saja. Ya, tatap wajah pasangannya selama 5 detik saja. Dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dihitung pelan-pelan, nggak usah terlalu cepat juga. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah dilihat pasangannya tadi. Saya mau minta yang pertama sama Pak Teguh dulu. Pak Teguh, tadi sudah melihat pasangannya selama 5 detik. Paham. Apa yang dilihat? Matanya. Matanya, terus apa lagi yang digambarkan? Kenapa? Baduk jidat ya. 5 detik, tapi sudah langsung paham ya. Sudah, walaupun 5 detik, tapi sudah paham. Karena memang sebelumnya pun saya yakin pasti sering lihat-lihatan juga ya. Sering lihat. Oke, itu dari yang kemudian Mas Hansel. Tadi sudah melihat pasangannya. Tadi pasangannya sama sedikit ya. Selama 5 detik tadi udah. Apa yang tadi dilihat? Untune. Oke. Tapi terlihat ya. Cuma 5 detik berarti cuma dari 5 detik itu cuma ngeliatin giginya aja. Ngeliatin giginya. Aduh, takilan banget. Oke, satu lagi. Kalau tadi dari cowok, sekarang saya minta yang cewek. Mbak Devlin tadi pasangannya sama siapa? Sama Lena. Tadi yang dilihat selama 5 detik apa Mbak Devlin? Wajahnya secara keseluruhan. Jadi tapi itu tahu ya, hafal ya, bahwa itu wajahnya Mbak Lena ya. Oke. Itulah biasanya seseorang mengenal orang lain, entah siapapun itu, dari wajahnya. Tadi kita dikasih kesempatan melihat pasangannya hanya 5 detik. Ada yang fokus ke giginya, ada yang fokus ke matanya, ada yang fokus ke jidatnya ya, batuk juga. Ada yang fokus secara keseluruhan. Tapi dari 5 detik itu kita semua bisa langsung melihat, oh ini giginya Mas Sigit nih. Walaupun 5 detik ya. Oh ini matanya Mbak Ning nih. Walaupun 5 detik. Tadi bahkan Devlin melihat secara semuanya, oh ini wajahnya Mbak Lena. Itu. Nah, itu ketika bagaimana kita mengenal seseorang ketika kita melihat wajahnya. Bayangkan seandainya kita bertemu dengan orang, kita nggak melihat wajahnya, kita mungkin nggak kenal siapa orang itu. Ini siapa juga kita nggak kenal, ataupun mungkin kita sama-sama punya wajah, tapi sebelumnya kita belum pernah ketemu, belum pernah lihat, kita hanya papasan, kita nggak kenal dia. Ataupun misalnya kita pernah ditolong sama orang, misalnya saya lagi nuntut motor gitu kan, terus tiba-tiba ada orang nolongin, ngasihin
apa namanya nyetek motor gitu. Tapi ketika dia pakai masker, pakai helm yang tertutup rapat, saya nggak kenal orang ini. Dan saya mungkin nggak punya. Ketika saya nanti ketemu lagi sama orang ini, mungkin saya nggak kenal sama orang ini. Saya belum pernah ucapin terima kasih. Saya juga nggak kenal orang itu sama sekali. Tapi ketika orang itu terbuka wajahnya, saya bisa lihat dia nggak pakai masker, dia nggak pakai helm. Saya bisa lihat mungkin ketika ketemu, terima kasih dulu udah pernah nolongin. Kemudian dan selanjutnya kita mungkin punya punya keinginan untuk melakukan hal baik yang lainnya. Itu wajah. Dan hari ini kita ngomongin tentang faceless generation. Kalau diartikan secara harfiahnya, ini mandan medeni ataupun sedikit menakutkan ya. Generasi tanpa wajah atau generasi tanpa muka. Bisa dibayangkan dong, orang kalau tanpa muka, tanpa wajah, biasanya menakutkan ya. Nah ya, ada yang seperti itu. Kita nggak bakalan kenal orang itu dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar tentang generasi tanpa wajah, yang kita nggak kenal generasi itu, kita nggak kenal orang itu. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebenarnya tujuannya itu ada 6 sih, ada 6 yang mau kita bersama-sama belajar. Yang pertama, apa sih faceless generation itu? Kemudian siapa faceless generation? Mengapa ada faceless generation? Kapan ada faceless generation? Di mana faceless generation? Kemudian bagaimana faceless generation? Masih bertahan di sini dulu, Tom. Ini sebenarnya tujuan dari sesi ini. Kita pengen tahu ke-6 hal ini tentang faceless generation. Ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudah kita memahami, saya berikan sebuah ilustrasi. Ada 3 video. Tom minta tolong diputar satu persatu dari urutan nomornya 1, 2, 3. Untungnya anak sekolah minggu sudah berpindah, jadi ini tayangannya ya sedikit dewasa ya. Silakan. Bapak Ibu dan Saudara, tadi saya memutarkan ada 3 film. Memang saya ambil contohnya biar simple. Ada 3 film tadi, ada film James Bond, ada film Mission Impossible, ada satu lagi film Men in Black. Tadi ada sedikit kekerasannya, malah banyak sih. Makanya tadi untung nggak sama anak-anak sekolah minggu. Tapi poinnya adalah bahwa dari ketiga film ini, minta tolong slide berikutnya, untuk. Nah, ada kesamaan dari 3 film ini. Dan ini yang tadi saya sampaikan, ini untuk lebih membuat kita memahami tentang seperti apa sih faceless generation itu. Yang pertama, dari ketiga film tadi, persamaannya adalah yang pertama, mereka bertiga, ada si James Bond, ada Ethan Hunt tadi dari Mission Impossible, sama satu lagi ada dari Men in Black, film Men in Black. Mereka semua ketiga orang ini, mereka semua adalah seorang agen rahasia. Ceritanya itu, mereka seorang agen rahasia, dan mereka itu bertugas untuk menjalankan sebuah tugas dan juga misi. Dimana tugas dan misi itu adalah misi yang sangat penting, dan itu mereka ditugaskan biasanya oleh negara ataupun juga oleh agen rahasia juga. Dan karena misi ini biasanya misi yang berbahaya, biasanya misinya juga bisa membuat orang kehilangan nyawanya. Makanya ini dilakukan hanya oleh seorang agen rahasia yang dia tuh punya kemampuan yang sungguh mumpuni, punya kemampuan yang benar-benar sungguh luar biasa. Dia boleh bilang jadi pasukan terlatih, dia bisa hampir semuanya menguasai, bela diri, peralatan dan semuanya menguasai. Seperti itu. Jadi dia cakap sekali sebagai seorang bahkan tadi ada yang lihat, ada yang bisa menyamar dan sebagainya. Dan penyamarnya pun jauh banget. Menyamarnya sampai ke tempat musuhnya pun sampai percaya bahwa dia itu jenderalnya mereka, padahal dia itu sedang nyamar dan sebagainya. Tapi mereka semuanya sama, punya satu kesamaan, yaitu mereka menjalankan sebuah tugas dan misi yang itu ditugaskan oleh negaranya ataupun agen rahasianya atau orang pimpinannya. Kesamaan yang kedua, mereka bekerja secara rahasia dan identitasnya dirahasiakan. Karena ini dia itu seorang agen rahasia, misinya juga rahasia, mereka pun bekerjanya secara rahasia dan identitas mereka pun dirahasiakan. Jadi walaupun mereka dipekerjakan oleh negara, tapi identitas mereka itu nggak diketahui oleh
banyak orang, oleh pegawai negara yang lain, ataupun oleh bahkan keluarganya sendiri pun sama sekali nggak mengetahui bahwa orang ini, entah itu suaminya, entah itu ayahnya, atau itu saudaranya, bahkan tetangganya pun nggak mengerti sama sekali, nggak kenal sama sekali bahwa mereka ini adalah seorang agen rahasia yang terlatih. Gitu. Dan kemudian berikutnya kesamaannya adalah mereka sama-sama tidak populer. Harusnya kalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara melihat filmnya, mereka itu seorang agen rahasia yang mereka menjalankan misinya itu berbahaya banget, dan misinya itu boleh dibilang urgent banget karena itu menyangkut keamanan dunia, menyangkut keselamatan dunia. Mereka ada yang mencegah peperangan, ada juga yang mencegah satu virus biar nggak tersebar di dunia itu. Bahkan kalau di salah satu filmnya di Men in Black itu serangannya itu bukan dari negara, perang antar negara, tapi serangannya itu adalah dari alien. Ada yang seperti itu. Jadi ini mereka punya satu misi yang sangat besar, dan ini bisa menyelamatkan banyak orang. Seharusnya setelah misinya itu selesai, misinya berhasil, musuhnya dikalahkan, kemudian dunia tetap aman, serangan alien juga dikalahkan, harusnya mereka bisa menjadi seorang pahlawan. Harusnya mereka itu bisa dieluk-elukan. Harusnya mereka bisa jadi idola semua orang. Harusnya mereka itu keluarganya bisa bangga sekali. Wah, itu yang menyelamatkan dunia adalah ayahku. Itu yang menyelamatkan dunia adalah tetangganya aku. Yang menyelamatkan dunia adalah suaminya aku, istrinya aku. Tetapi keluarganya sama sekali nggak tahu hal itu. Bahkan mereka sama sekali nggak populer. Padahal mereka yang menyelamatkan dunia. Mereka yang punya andil, punya jasa yang begitu besar atas dunia, tapi sama sekali mereka nggak populer. Tetangganya hanya kenal, mungkin ada di salah satu filmnya tetangganya kenal dia cuma sebagai tukang pos, hanya mengantarkan surat. Ada tetangganya yang kenal dia itu cuma kayak polisi biasa, dan polisinya juga selengean dan sebagainya. Ada tetangganya yang kenal dia itu cuma sebagai seorang waktu itu penyawaannya sebagai seorang pustakawan atau bekerja sebagai bekerja di sebuah perpustakaan yang kelihatannya mungkin mikirnya cukup banget dan sebagainya, padahal dia itu seorang agen rahasia. Mereka sama sekali nggak populer, padahal mereka punya andil yang begitu besar atas dunia, keselamatan dunia. Kemudian berikutnya, hasil kesamanya, hasil kerjanya itu hanya diketahui pimpinan atau yang memberi tugas. Yang tahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan dunia, yang tahu bahwa dunia ini selamat dan sebagainya, itu cuma mungkin presidennya, mungkin pimpinan di agen rahasianya, atau mungkin hanya segelintir orang yang tahu, hanya yang orang yang menugaskan mereka untuk melakukan itu yang tahu. Oh iya, kamu tak kasih misi, kemudian berhasil menjalankan misinya, kemudian yang tahu misinya berhasil atau enggak cuma pimpinannya. Bagus, kamu berhasil dan sebagainya. Yang tahu itu hanya pimpinannya, hanya presidennya, atau hanya kepala agen rahasianya, tapi tidak dengan dunia. Mungkin dunia taunya, oh ya wes, aman-aman saja, tidak ada serangan dari negara lain, tidak ada serangan virus, tidak ada serangan dari alien, karena mereka sama sekali nggak tahu bahwa di balik hidup damainya mereka, di balik perdamaian yang bahwa mereka itu tidak diserang negara lain dan sebagainya, itu adalah karena hasil kerja kerasnya para agen ini. Tapi mereka nggak ngerti, mereka tahunya cuma enggak kok, dunia aman-aman saja, saya nggak, negara saya aman, gak diserang sama negara lain, ataupun saya aman-aman saja, gak ada virus yang menyerang saya. Karena mereka sama sekali gak tahu bahwa ada orang yang bekerja menahan semua serangan itu. Itu. Kemudian yang berikutnya, kesamaannya mereka adalah bahwa yang terpenting adalah menjalankan misi sampai berhasil. Buat mereka, para agen rahasia ini, tadi ada si James Bond, Ethan Hunt dan sebagainya, yang terpenting buat mereka itu adalah bahwa misinya mereka itu berhasil. Mereka tuh nggak mikirin bahwa, weh, nanti setelah misinya berhasil saya dapat hadiah. Setelah misinya berhasil saya jadi terkenal. Setelah misinya berhasil saya dicintai oleh banyak orang. Atau mungkin saya bisa dibikinkan sebuah museum, atau saya diberikan penghargaan dan sebagainya dan sebagainya. Sama sekali itu tidak ada dalam pikiran mereka. Pikiran mereka adalah hanya yang penting
mereka berhasil menjalankan misinya sampai tuntas, sampai berhasil. Dan ketika misinya berhasil, ya sudah, mereka tidak punya pemikiran berbangga diri, kemudian mereka bilang ke orang-orang, kamu itu hidup damai karena saya loh. Mereka sama sekali nggak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah, ya sudah, mereka menunggu misi berikutnya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat di film James Bond, itu ada banyak banget serinya. Begitu satu film selesai, Mission Impossible juga selesai, biasanya mereka tuh nggak tinggal diam, tapi mereka tetap berlatih, mereka tetap waspada, karena mereka tahu bahwa akan ada misi berikutnya, akan ada tugas selanjutnya. Dan kapanpun tugas selanjutnya itu datang, ataupun kapanpun misi itu datang, mereka harus siap sedia. Ada yang waktu itu begitu selesai, mereka baru menjalankan tugas, mereka lagi santai liburan sama keluarganya, tiba-tiba dapat telepon dari pimpinannya, terus bilang bahwa ada tugas berikutnya yang menunggu. Dan tahu apa yang dilakukan? Agen ini langsung cepat-cepat biasanya liburannya harusnya 3 hari, dia mempercepat liburannya, ya sudah selesai, cukup 1 hari saja. Kemudian dia lanjut ke misi berikutnya. Itulah seorang agen rahasia, dan dia itu nggak mikirin hal itu. Dia yang dia pikirkan adalah bahwa yang penting dia bisa menjalankan misinya sesuai dengan perintah dari pimpinannya. Itu. Kemudian berikutnya, Om Tom. Nah, saya ambil satu judulnya, Faceless Generation. Tujuannya, kalau Bapak Ibu dan Saudara, saya sedikit memberikan gambaran ilustrasi tadi tentang si Ethan Hunt, James Bond, dan yang lainnya. Itu adalah gambaran dari seorang faceless generation, generasi tanpa wajah, yang mereka sama sekali gak kepikiran bahwa mereka akan jadi populer dan sebagainya. Penting tujuan mereka adalah ini. Tujuannya adalah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya tanpa perlu pengakuan dari orang lain terhadap kerja mereka. Saya breakdown satu-satu. Yang pertama, tujuannya adalah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mau putar balik dari semalam kita datang sesi yang pertama, bahkan sebelum sesi lanjut sesi yang pertama, di ibadah yang pertama, ketika Pak Pendeta menyampaikan di ibadah yang pertama, Pak Pendeta menyampaikan apa? Tujuannya apa sih? Saya ada di sini. Pak Pendeta menyampaikan seperti itu sebelum masuk ke sesi ketika di ibadah yang pertama. Tujuannya apa sih? Kita ada di sini. Ada satu tujuan yang kita punya, yang tiap-tiap orang pasti punya. Itu satu dulu. Kemudian berikutnya Pak Pendeta juga menyampaikan, berikutnya ada visi dan misi tahun keemasan gereja. Satu visi yang lebih besar lagi. Kalau tadi menyangkut tentang diri sendiri, bahkan ada satu visi yang lebih besar lagi, visi ya dari gereja. Kalau semalam sempat dibahas tentang visi dan misi, sempat dijelaskan juga visi itu apa, misi itu apa. Kalau buat saya, secara apa ya, bahasa sederhananya, buat saya visi itu adalah impian ataupun tujuan yang akan kita capai. Visi itu adalah satu impian besar, entah itu impian besar kah, menurut kita impian besar atau impian kecil, karena ukurannya beda-beda tiap orang. Visi itu impian ataupun tujuan yang akan kita capai, dan misi itu adalah bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut dengan misi-misi yang kita harus jalani. Kalau buat saya seperti itu bahasa sederhananya. Mungkin definisinya macam-macam, ada visi, misi macam-macam. Ini buat saya seperti itu. Visi itu impian, tujuan yang harus ataupun yang akan dicapai. Kemudian untuk mewujudkan itu ada misi dan misi dan misi dan misi berikutnya supaya kita sampai ke visi itu. Dan ini yang saya tulis bahwa tujuannya adalah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan. Visi besarnya gereja seperti itu. Tapi saya yakin kita adalah gereja. Dan Tuhan juga menyampaikan ada satu visi yang mau kita capai, ada misi yang kita capai. Karena apa? Kita sebagai bagian dari gereja, untuk mencapai visi tersebut, tiap orang saya yakin punya misi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misi saya dengan Om Thomas, misi saya dengan Mas Sigit, misi saya dengan Mbak Ni, untuk mencapai visi gereja secara kesatuan, saya yakin beda-beda. Karena Tuhan, ini yang nyambung berikutnya. Karena saya yakin Tuhan itu masih talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itu yang disampaikan oleh Ibu Asma semalam.
untuk mencapai visi dan misi itu Tuhan memberikan satu talenta untuk memperlengkapi kita supaya kita sampai ke visi misi itu. Dan tiap orang punya talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk kita bisa mencapai misi tersebut. Mungkin kita punya visi yang besar dan kita punya satu misi. Mungkin tujuan akhirnya adalah sama-sama A. Ketika saya dan Om Thomas punya satu visi yang sama karena kaitannya dengan gereja, punya satu tujuan A. Tapi saya punya lewat jalan yang lain karena saya dikasih Tuhan punya talenta yang lain juga. Saya lewat jalan C. Kemudian Om Thomas untuk mencapai ke visi yang sama yaitu A, dia harus lewat jalan D karena oleh Tuhan dia diberikan talenta untuk memperlengkapi mencapai visi tersebut lewat misi itu. Dan saya yakin tiap orang punya misi yang berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari setiap talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu yang semalam disampaikan oleh Ibu Asma. Bagaimana talenta itu dipergunakan untuk memperlengkapi kita supaya kita sampai ke visi dan misi yang diberikan oleh Tuhan dalam hal ini dalam hidupnya, yaitu hidupnya faceless generation, hidupnya kita. Tinggal apakah kita sudah menjadi bagian dari faceless generation itu atau bukan? Itu yang kita berkaca sendiri. Berhenti di situ. Saya lanjut ketika Ibu Asma semalam menyampaikan tentang talenta, bagaimana memperlengkapi dan bagaimana kita juga diberikan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kita akan dituntut tanggung jawab oleh Tuhan apakah kita sudah mempergunakan talenta itu dengan baik atau sudah berbuat atau belum. Bahkan ada hukuman ketika talenta yang diberikan Tuhan kepada kita ternyata sama sekali tidak kita pergunakan, bahkan kita timbun dan itu kita mendapatkan hukuman. Firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Kemudian berikutnya saya lanjut ketika tadi semalam ada talenta yang digunakan untuk memperlengkapi itu. Kemudian dilanjutkan dengan semalam ada pemulihan hati Bapa. Bagaimana hidup kita, hati kita dibereskan supaya hidup kita juga bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, itu dibereskan. Ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan dan sebagainya, itu dibereskan. Tujuannya adalah ketika kita memperoleh setiap talenta, ketika kita memperoleh setiap kasih karunia, kita sudah mempunyai hati ataupun hidup yang hati kecenderungan karakter yang benar terlebih dahulu. Kalau kita mau melihat ada satu kisah dari Perjanjian Lama yang kita tahu adalah Simpson. Kita tahu Simpson seperti apa? Orang itu adalah seorang hakim. Dia seorang hakim di Israel. Dia diberikan karunia oleh Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita baca, dia mengalahkan orang-orang Filistin begitu banyaknya, sehingga dikalahkan sama dia. Pintu gerbang diangkat sama dia. Dia punya kekuatan yang begitu besar. Dia punya talenta yang begitu besar. Dia diberikan kasih karunia yang begitu besar sama Tuhan. Dia diberikan kedudukan sebagai hakim oleh Tuhan atas bangsa Israel. Tapi kita tahu yang terjadi karakter Simpson adalah kita tahu dia gampang jatuh terhadap wanita. Waktu itu dia jatuh kepada wanita Filistin. Itu karena dia belum punya karakter, dia belum punya hati yang beres di hadapan Tuhan. Seseorang diberikan kasih karunia, diberikan talenta yang besar, tapi ketika dia belum punya karakter yang baik di hadapan Tuhan, dia belum punya hati yang beres di hadapan Tuhan, yang terjadi seperti Simpson. Kekuatannya itu yang ada, yang seperti itu, dan endingnya kita tahu Simpson mati di hadapan orang-orang Filistin. Walaupun endingnya kita tahu juga Simpson itu bertobat. Tapi kita tahu juga bahwa kisah hidupnya cukup menyedihkan. Karena apa? Dibalik kasih karunia Tuhan yang begitu besar, endingnya seperti itu. Dia mati di hadapan musuh-musuhnya Allah, di hadapan orang-orang Filistin, dan dia sempat menjadi bahan tertawaan orang Filistin. Padahal dia punya kasih karunia yang begitu besar, dia punya talenta yang begitu besar. Satu hal juga yang kita pelajari bahwa talenta Tuhan, kasih karunia dari Tuhan itu tidak pernah melihat karakter kita dulu, tidak pernah melihat hidup kita dulu seperti apa. Itu buktinya Simpson, dia diberikan kasih karunia yang begitu besar, talenta yang begitu besar, padahal hatinya masih belum beres di hadapan Tuhan. Berarti setiap talenta, setiap kasih karunia itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Dia bisa kasih ke setiap orang yang mungkin menurut kita orang itu nggak benar nih, tapi karena itu haknya Tuhan, mungkin dia bisa kasih karunia, dia bisa kasih talenta yang begitu besar juga sama Tuhan, sama orang itu. Tinggal bagaimana kita ketika kita diberikan talenta,
diberikan kasih karunia yang begitu besar sama Tuhan, hati kita dibereskan. Dan itulah yang semalam kita lakukan melalui pemulihan hati Bapa. Jadi ketika nantinya kita memperoleh kasih karunia, ataupun saat ini kita diberikan talenta yang begitu besar sama Tuhan, diberikan kasih karunia yang begitu besar, kita tidak berakhir seperti Simpson. Tapi kita punya talenta tersebut, kita punya kasih karunia tersebut dengan karakter yang benar, dan kita makin menjadi berkat buat banyak orang. Dan itulah yang dimau sama Tuhan. Dan itu juga endingnya Simpson, dia sempat hilang kekuatannya juga, walaupun dia akhirnya mendapatkan kekuatannya lagi. Berarti talenta itu bisa hilang, kasih karunia itu bisa jadi diambil juga sama Tuhan. Oke, saya balik ke sini. Kemudian setelah itu kita lanjut setelah pemulihan hati Bapa. Tadi pagi kita lebih dipertegas lagi ketika kita mendapatkan materi ketika session bagaimana kita harus berakar, bagaimana kita harus bertumbuh, dan bagaimana kita harus berbuah. Bukankah itu semuanya kalau kita menyadari satu kesatuan di dalam retreat hari ini? Bagaimana kita mendapatkan semua session per session? Ya, saya yakin rencana Tuhan bekerja di atas kita, bekerja atas retreat ini sehingga merancang sedemikian rupa sehingga semuanya kayaknya sepertinya urut dan kita bisa menyadari itu satu persatu. Tadi kita sampai ke berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana ketika kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, dilanjutkan adalah tadi ketika ada proskuneo di dalam penyembahan, ada proskuneo di dalam persembahan, di mana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukankah itu artinya dari awal semuanya runtut, dari awal sampai dengan endingnya, akhirnya adalah kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita, lewat penyembahan kita, dan semuanya itu urut dan hasil endingnya adalah ini, di faceless generation. Apapun yang kita lakukan itu, mau persembahan, lewat itu penyembahan, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, endingnya adalah ini, bahwa kita nggak butuh yang namanya pengakuan dari orang lain, nggak butuh pengakuan dari dunia, tapi yang kita inginkan adalah visi misi dari Tuhan tercapai, kerjaan kita menggenapi visi dan misi dari Tuhan itu tercapai, ya sudah, itu saja, nggak ada maksud yang lain lagi. Dari awal sampai endingnya adalah di sini, di faceless generation. Apapun yang kita lakukan, kita nggak berhak mengambil kemuliaan dari Tuhan. Kita mau bersikap seperti si layaknya si, kalau kita mau berkaca dari dunia ya, yang gampangnya tadi ada si James Bond, ada Atman dan sebagainya. Mereka sama sekali nggak populer, mereka sama sekali nggak butuh buat dikenal sama orang, mereka sama sekali nggak butuh buat dikenal jadi idola sama orang. Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan yang terbaik dari semua kemampuannya mereka. Saya bilang tadi di awal, mereka itu adalah agen yang terlatih. Mereka itu adalah agen-agen yang terlatih. Mereka menguasai banyak hal. Saya yakin di sini kita juga agen yang terlatih kok. Kita diperlengkapi dengan setiap talenta-talenta yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Mempertajam setiap talenta kita, mempertajam setiap karunia yang memang sudah Tuhan berikan buat kita, supaya kita menjadi agen-agen yang terlatih tadi. Sampai akhirnya kita menyelesaikan misi yang dari Tuhan, misinya berhasil, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita sudah menyelesaikan misi kita, dan kita nggak perlu ngomong sama Tuhan, Tuhan saya menuntut bagian dari hasil kerja keras saya. Enggak, yang tahu kerjaan kita beres atau enggak itu adalah kita dengan pimpinan kita. Pimpinan kita adalah Tuhan yang ngasih visi dan misi kerjaan kita adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang bisa menilai pekerjaan kita beres atau enggak, visi misinya berhasil atau enggak, itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang ngasih penilaian apakah sudah berhasil atau enggak. Dan inilah yang dilakukan oleh kita. Endingnya adalah di faceless generation. Nonton balik lagi ke ini. Kalau tadi Bapak Ibu dan Saudara sudah melihat tadi di cuplikan video yang tadi disampaikan oleh Evangelis Inciko, tadi disampaikan di Yesaya 6 ayat 2. Mungkin saya sedikit mengingatkan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing
dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini tadi sudah dijelaskan di video tadi. Bagaimana serafim tadi mukanya ditutupi dengan tujuan apa? Mereka nggak butuh status pelayanannya mereka itu diketahui oleh orang dan sebagainya. Yang mereka lakukan adalah yang penting mereka melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan dari Tuhan. Slide berikutnya teman-teman. Ini untuk menjawab tadi ada pertanyaan di mana faceless generation itu. Ini tempatnya. Ada di gereja, mau itu ada di sekolah, mau ada di tempat kerja, mau ada di masyarakat, mau ada di tengah-tengah keluarga, mau ada di bangsa yang lebih besar. Di situ tempatnya faceless generation itu dilahirkan. Di gereja, mungkin kita merasa bahwa kayaknya kita sudah cukup jadi faceless generation. Coba dilihat lagi hati kita, termasuk ini buat saya juga, buat kita semua yang ada di sini. Apakah kita ketika melakukan tugas pelayanan itu kita sudah menjadi bagian dari faceless generation, atau kita ingin bahwa ketika dalam pelayanan itu kita ingin terlihat ini saya loh sedang melayani Tuhan, ini loh kemampuan saya di dalam melayani Tuhan, dan akhirnya kita mengambil kemuliaan Tuhan dengan kita merasa bangga atas diri kita. Padahal itu semua adalah enggak. Padahal itu adalah visi dan misi yang Tuhan taruh atas hidup kita. Dan setiap talenta yang kita pakai, ya memang kita memang harus bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Ini tempat di mana faceless generation itu dilahirkan. Mau itu di sekolah, mau itu di tempat kerja, mau di lingkungan masyarakat, sekali lagi di lingkungan keluarga, ataupun bahkan mungkin juga di gereja. Itu harusnya ada faceless generation. Kemudian nonton berikutnya. Nah, ini sebagai penutup. Sebagai penutup adalah panggilan untuk kita semuanya masing-masing. Apakah kita mau bangkit menjadi bagian dari faceless generation atau enggak? Saya nggak akan ngomong definisi dari faceless generation itu apa dan sebagainya. Nggak, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara udah paham, udah mengerti apa itu faceless generation, dan tugas kita adalah untuk menjawab panggilan itu. Mari bangkit menjadi bagian dari faceless generation, menjadi bagian dari generasi tanpa wajah yang hanya peduli terhadap visi dan misi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita yang hanya tugasnya hanya untuk melakukan hal tersebut. Itu saja. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan hari ini, dan biarlah ini semua boleh menjadi bahan renungan untuk kita semua, termasuk juga saya. Apakah kita sudah menjadi bagian dari faceless generation ini atau belum? Ketika kita belum menjadi faceless generation, mari kita tengok sendiri di bagian mana ketika yang harus dibereskan supaya kita bisa menjadi bagian dari faceless generation ini. Itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sehingga untuk kita bisa diam sejenak, masuk dalam saat dulu, dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami untuk menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan buat kami, dengan setiap visi misi yang Tuhan berikan buat kami. Mari Tuhan, Engkau yang memampukan kami menjawab setiap panggilan-Mu, Engkau yang mampukan kami menjadi bagian dari faceless generation Tuhan. Mampukan supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Dan mari Tuhan, untuk setiap apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua boleh menjadi setiap puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Dan jangan biarkan kami sedikit pun mengambil setiap kemuliaan yang dari Engkau. Namun biarlah bagian kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, dan menjadi kebanggaan kami ketika kami bisa melakukan itu untuk menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Mari Engkau yang terus senantiasa mengarahkan hati kami untuk tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan.
Ampuni kami apabila di dalam kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, menyelidiki apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ada hal yang menjadi dosa kami, pelanggaran kami, ada hal yang membuat Kau tidak berkenan. Bila Tuhan segera mengampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan segera memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk menjawab setiap panggilan-Mu menjadi faceless generation Tuhan. Ini setiap doa kami, ungkapan hati kami Tuhan. Dan kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke acara ini kan. Oke, masih ada door prize-nya ya Om. Kalau memang masih ada door prize-nya, dari hal yang tadi disampaikan, kita berdiskusi sharing banyak hal. Mungkin saya cuma minta tolong, ada yang bisa nyebutin nggak? 3, boleh ingat-ingat tadi yang tadi ciri-ciri agak rahasia dan sebagainya. Sebutkan 3 poin yang mungkin bisa dikatakan faceless generation itu seperti apa sih? Bebas sih, ini bukan pertanyaan benar dan salah, tapi hanya pengen supaya kita semua bisa mengutarakan isi hati mengenai faceless generation. 3 hal aja yang kaitannya sama faceless generation, orang itu seperti apa dan sebagainya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Misal faceless generation itu orangnya harus ganteng, ini misal ya, harus ganteng, kemudian harus ramah, rajin nabung, seperti itu ya. Itu bisa tidak sombong ataupun apa. Ya itu kan hanya apa yang namanya contohnya. Mungkin rekan-rekan ada yang mau berpendapat, silakan. Yang nunjuk biasanya yang mau ngomong. Ya. Ini kan mau ngomong. Oh iya kenapa? Ya kenapa? Ya berarti tak tinggal dulu ya. Lagi diskusi dulu Mas Ansel sama Mas Sigit. Silakan. Oke. Punya apa? Oke, siap. Itu yang diperoleh sama Mbak Lena ya. Saya nggak bakal bilang itu benar atau salah, tapi saya yakin dari Mbak Lena itu yang menyampaikan tentang faceless generation itu ya. Yang pertama, yang terakhir tadi punya kasih, terus punya hati untuk melayani, dan satu lagi tadi yang paling depan tidak pengen terkenal ya. Oke, tidak pengen terkenal. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Lena. Nanti door prize-nya minta disebut sama siapa ya? Oh sama Bonita. Oh ya wes, nanti minta sama Bonita untuk door prize-nya. Ya, Mbak Lena. Oh tadi udah didapat lagi ya? Sudah diskusinya Mas Ansel sama Mas Sigit? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh 1 nggak apa-apa. Ya wes, kalau itu 3 ya wes, 1 apa? Berarti nanti door prize-nya dibagi. Apa? Intelek Tuhan. Hah? Apa? Intelek. Oh, intelnya Tuhan. Oh iya, mentah-mentah tadi itu mata-mata ya. Jadi intelnya Tuhan itu maksudnya ini ya. Bergeraknya secara diam-diam, secara rahasia, gak perlu diketahui sama orang. Yang penting tugasnya berhasil aja. Itu ya. Itu ya Mas Ansel ya. Tapi kalau gagal mesti di gitu ya. Pokoknya itu ya, jadi intelnya Tuhan seperti itu ya. Pokoknya dia sifatnya kayaknya rahasia dan nggak perlu diketahui sama orang gitu ya Mas Ansel ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Ansel. Itu jawabannya Mas Ansel sendiri apa barengan sama Mas Sigit? Barang sama Mas Sigit. Berarti door prize-nya dibagi 2. Mas Sigit bungkusnya saya isi. keras. Enggak ya, berarti nanti karena berdua ya wes, berarti nanti door prize-nya dapat 2. Kayaknya kemarin door prize-nya banyak kok. Kemarin sampai cukup, masih cukup. Ada lagi yang mau menyampaikan hari ini apa aja tentang faceless generation? Silakan. Kenapa? Disampaikan dulu dong. Yang itu tapi disampaikan. Berarti banding ya. Oke, banding silakan mau menyampaikan. Silakan. Rendah hati ya. Oke. Oh iya. Iya. Berarti kan karena tadi dia nggak pengen populer kan, tadi kan contohnya kan. Walaupun dia berhasil, visi misinya berhasil, terus tugasnya juga berhasil, dan dia sebenarnya punya hak untuk, harusnya dia punya hak untuk, wih,
saya bisa jadi idola nih, ataupun saya bisa berbangga hati nih karena saya berhasil menyelesaikan tugasnya dan semua orang bisa menikmati dampaknya gitu kan. Karena kita mungkin banyak orang nggak mengetahui bahwa dampak yang mereka dapatkan itu sebenarnya adalah hasil dari usaha orang lain juga. Saya pernah dengar apa ya, saya lupa apakah ini dari dunia atau ini dari Alkitabnya ngomong bahwa di balik kesuksesan dari seorang anak itu pasti ada doa dari ibunya, ya kan? Kurang-kurang apa kayak Oh iya, itu kan ibunya lagi ya, bapaknya enggak. Saya masih itu. Padahal bapaknya mungkin usaha doa lagi ya. Ya wes, nanti kita ganti ya. Di balik kesuksesan seorang anak itu ada doa dari ibu dan bapaknya, dari orang tua. Gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Gitu ya, berarti seperti itu ya, sah ya, itu ya. Jangan cuma ibunya ya, tapi juga bapaknya juga. Nah seperti itu, anaknya mungkin nggak tahu bahwa mungkin dia sudah berusaha maksimal dan sebagainya, tapi dia nggak tahu bahwa di samping usaha itu ada doa dari orang tuanya terhadap Tuhan. Ada doa dari orang, dan anaknya mungkin ya nggak tahu ya, dia mungkin ngerasanya ya dia bisa berbangga hati bahwa wah ini saya berhasil karena usaha saya nih. Padahal di samping itu ada doa dari orang tuanya, ada doa mungkin dari saudara-saudaranya dan sebagainya, yang orang itu nggak tahu dampaknya. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Ning itu tadi ya, kaitannya dengan rendah hati itu. Mungkin dia bisa ngomong, kamu tahu gak sih bahwa kamu bisa berhasil sampai ke titik ini karena saya yang bantu nih. Cuma saya nggak ngomong aja nih sama kamu. Cuma karena kamu kayak gitu ya saya terpaksa ngomong nih. Dia nggak jadi rendah hati dong ya. Iya kan? Jadi nggak rendah hati kan? Tadinya awalnya sih mau rendah hati, cuma wah ini kayaknya kepancing ya, kepancing karena kamu tuh bisa berhasil sampai ke sini karena saya nih. Cuma kamu nggak tahu aja. Cuma ya wis lah, saya buka ya sekarang ya. Batal udah, agen rahasianya udah batal tadi, udah rendah hatinya udah batal. Oke, Maning dapat door prize ya. Tapi udah berapa tuh door prize-nya tuh? Hah? Oh iya tadi ya. Oh iya. Masih cukup belum tadi door prize-nya? Masih ya? Masih. Boleh nggak nih? Yang lain masih ada nggak? Positive thinking. Dari mana positive thinking? Positive thinkingnya berarti gimana, Mbak Ning? Ya, meskipun dari sama orang lain kita tetap berpikiran positif aja. Oh iya. Mungkin kan yang rendah sama orang lain yang gimana, tapi kita tetap berpikiran positif. Oh iya. Iya. Benar. Ya mereka berarti masih. Iya, satu share tadi dari Mbak Ning. Positif ya. Walaupun mungkin apa namanya? Orang lain nggak ngerti ataupun dan sebagainya, kita positive thinking. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin kita udah nolong dia tapi kita nggak ngomong sama orang itu, terus dia malah merendahkan kita gitu kan. Terus kita masih tetap positive thinking, ya udahlah gitu kan. Mungkin yang nggak kepikiran macam-macam, ya memang tujuannya saya yang penting cuma nolong. Ya udah, kamu mikirin macam-macam ya sudah silahkan gitu kan ya. Oke, dapat door prize lagi? Dapat. Masih nggak sih door prize-nya? Main iya. Dengan door prize-nya ternyata habis aja ternyata udah. Oke ya, sepertinya cukup. Oke, dari acara sepertinya sudah kembali. Saya langsung kembalikan saja ke acara untuk sesi berikutnya.